silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Herman. Kenapa Herman? Sakit. Ya, kalian sudah menjenguk? Belum. Kalau nanti dijenguk ya? Akan biar Herman cepat sembuh, bisa belajar bersama kalian kembali. Nah, untuk hari ini supaya kita tetap semangat dan semakin semangat, ya, yuk kita ucapkan yel untuk Esperantika sekolah kita tercinta. Ya. Esperantika? Jaya. Esperantika? Jaya. Jaya. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, untuk hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika ya. Ya, tentunya pelajaran yang kalian sukai kan? Ya. Oke. Nah, sebelum pelajaran mulai, silakan untuk alat tulis, buku sudah disiapkan atau belum? Nah, kalau sudah, saya akan menyampaikan bahwa untuk materi hari ini kita masih melanjutkan dari yang kemarin, yaitu masih materi SPL atau sistem persamaan linear. Ya. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan SPLDV dengan apa? Metode apa? Sudah dengan metode apa lagi? Eliminasi. Kalau untuk hari ini saya akan mengajarkan kalian untuk belajar menyelesaikan SPLDV dengan metode penggarisnya sudah bawa? Tentu kalau grafik nanti kita butuh penggaris ya. Oke ya, untuk tujuan pembelajarannya di sini saya menggunakan model PJBL, yaitu menggunakan proyek. Kalian akan mengajukan suatu proyek ya. Tujuannya diharapkan melalui model PJBL ini kalian dapat menentukan atau menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik ini dengan tepat ya. Nah, kemarin kita sudah menyimak ada manfaat SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa sebutkan ulang manfaat SPLDV dalam kehidupan sehari-hari kemarin untuk apa? Ya, bisa untuk menentukan harga barang yang kita beli. Terus dapat juga untuk apa? Menentukan laba minimum dan maksimum. Nah, biasanya untuk apa? Menentukan harga barang yang kita beli itu sering kita sebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam ketika kamu membeli jajan, ketika kamu membeli alat tulis. Nah, ketika kalian sudah membayar tetapi tidak mengetahui bahwa harga masing-masing satu barangnya itu berapa, ya enggak? Nah, kemarin sudah ada banyak video yang saya tampilkan untuk contoh kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk menyelesaikan SPLDV. Ada menggunakan SPLDV ya. Sekarang akan saya tampilkan kembali biar pengalaman kalian bertambah. Di sini kalian silahkan menyimak. Setelah pulang sekolah, Anissa dan Bayu pergi membeli perlengkapan ujian yang akan dipakai untuk besok. Setelah sampai di toko alat tulis, Anissa baru ingat ternyata teman-teman mereka juga menitip perlengkapan ujian tersebut. Anissa membeli papan ujian sebanyak 5 buah dan pensil 10 buah dengan membayar Rp85.000. Sedangkan Bayu membeli papan ujian sebanyak 4 buah dan pensil 16 buah dengan membayar Rp60.000. Saat perjalanan pulang, ternyata mereka lupa meminta stok belanjaan, sehingga mereka lupa harga setiap pieces dari belanjaan mereka. Mari kita bantu Anissa dan Bayu untuk menghitung harga sebuah papan ujian dan juga pensil yang mereka beli tadi. Oke, setelah kalian menyimak video tadi ya, itu menceritakan tentang seorang anak yang membeli apa? Ya, membeli alat tulis ya. Ada dua anak. Yang pertama, yang anak perempuan dia membeli apa? 5
sebenarnya harga papan dan pensil masing-masing yang mereka beli itu harganya satunya berapa itu tidak tahu, ya. Nah, untuk kasus ini bisa diselesaikan dengan metode dengan FLGP, ya. Dan di sini kita akan belajar menyelesaikannya utamanya dengan metode ya. Itu salah satu contoh. Kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Nanti saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Setelah itu kalian akan terus berkelompok. Saya akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Kemudian kalian akan mendiskusikan salah satu soal. Nah, jadi dalam LKPD itu kan nanti ada 2 soal. Kalian nanti mengambil undian, mengerjakan nomor 1 atau nomor 2. Setelah dapat undian, kalian diskusikan, diselesaikan dengan menuangkan pada main dan juga nanti menggunakan aplikasi Desmos, ya. Kemudian setelah kalian selesai berdiskusi, kalian mempresentasikan di depan kelas untuk dikonfirmasi bersama teman-teman dan juga guru. Setelah itu untuk asesmennya terakhir, ya. Asesmen di sini saya mengambil dari evaluasi, presentasi dan observasi. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya di sini akan mengajak kalian untuk mengingat kembali masalah PLGP dan konsep dari FLGP. Kalian masih ingat PLGP? PLGP itu apa? Persamaan linear 2 variabel. PLGP itu persamaan linear 2 variabel. Sebuah persamaan disebut PLGP jika memenuhi berapa syarat? Ya, ada apa saja? Memiliki 2 variabel. Terus apa lagi? Masing-masing variabelnya berpangkat 1. Terus apa lagi? Dihubungkan dengan tanda sama. Kalau persamaan ini memenuhi ketiga syarat ini, maka persamaannya disebut dengan persamaan linear 2 variabel, ya. Sekarang kalian lihat untuk soal nomor 1. Manakah di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan linear 2 variabel? Yang pertama, Y sama dengan setengah X min 1, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat apakah persamaan ini memenuhi syarat ketiganya atau tidak. Kemudian yang kedua, persamaan N sama dengan 4N min 6, termasuk PLGP atau bukan. Dan yang C, 2A plus 4B sama dengan 10, itu termasuk PLGP atau bukan. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, silakan kalian bergabung dulu dalam kelas poin. Silakan kalian ketikkan untuk kode yang ada pada kelas poin di sini 53125. Saya tunggu 1 menit untuk bergabung dulu. Ada kesulitan tidak? Bisa bergabung ya? Oke, masih saya tunggu untuk bergabung. Sinyalnya lancar ya?
Nah, apa dan apa? Y dan X ya. Kemudian apakah masing-masing variabelnya berpangkat 1? Ya. Terus yang ketiga, apakah digunakan dengan tanda sama dengan? Ya, sehingga kesimpulannya nomor yang A adalah LDP, betul ya. Siapa yang tadi betul? Yang A menjawab LDP. Oke, banyak ya. Kita lanjut yang B. M sama dengan 4N min 6. PLDP atau bukan menurut kalian? Bukan. Kenapa? Salahnya kenapa? Dia hanya memiliki satu variabel yaitu M saja. Walaupun di situ terlihatnya N-nya itu ada 2. Tapi kesimpulannya hanya ada satu variabel ya. Maka itu bukan PLDP. Lanjut yang C. PLDP bukan. 2A plus 4B sama dengan 10. Memenuhi 3 syarat. Variabelnya apa dan apa? Kemudian pangkat dari variabel itu masing-masing berapa? 1. Dihubungkan dengan apa? Sama dengan PLDP. Siapa yang tiga-tiganya jawabannya benar tadi? Oke, banyak ya. Jadi kalian sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Baik, bagus ya. Nomor 2. Tuliskan model matematika mu'allimat luas dadar genjang dengan panjang alasnya adalah 15 cm. Kemudian tentukan manakah variabel bebas dan terikat dari rumus tersebut. Siapa yang mau coba menjawab dari soal itu? Saya Bu. Finza. Oh ya Finza, silakan Finza menuliskan jawabannya coba. Ya, nomor 2. Yang lain silakan menyimak. Barangkali kalian memiliki jawaban berbeda. Sudah? Oke, kita lihat bersama jawaban dari Finza. Yang diketahui di situ apa? Alas dadar genjang sama dengan 15 cm, betul. Yang ditanyakan adalah model matematikanya untuk kelasnya ya. Maka kita tentukan dulu luas dari dadar genjang rumusnya apa? A kali B apa? A kali B. A itu artinya apa? Kali B. L sama dengan alas kali tinggi. Luas sama dengan alas kali tinggi. Kita substitusikan yang diketahui yaitu A kelasnya. Berarti L sama dengan 15 kali T atau hanya ditulis L sama dengan 15 T. Betul, tepuk tangan untuk jawaban. Oke, pertanyaan selanjutnya kalian lihat. Kalian disuruh menentukan variabel bebas dan terikatnya. Menurut kalian di sini ada 2 variabel yaitu apa dan apa? L dan T. Kalian bisa tentukan mana yang variabel bebas dan terikat? Yang mana variabel bebasnya? Coba kita buktikan ya. Kalau misalkan kita mau memisahkan dulu T-nya ini dengan nilai berapa? Misalnya T-nya berapa? 10 boleh. Maka ketika T-nya 10 kita substitusikan ke rumusnya. L sama dengan 15 T. L sama dengan 15 kali 10. L sama dengan berapa? 150. Oh, nilai luasnya sama dengan 150 ketika tingginya dibagi dengan nilai 10. Ketika saya bagi tingginya dengan nilai 15, maka luasnya otomatis semakin apa? Menambah. Semakin besar atau bertambah. Sehingga bisa kalian simpulkan di sini mana yang disebut variabel bebas, mana yang terikat. Yang L variabel terikat. L-nya variabel terikat, sedangkan Yang T ini adalah variabel bebas. Artinya nilai T bebas. Mau kita bagi dengan nilai berapapun. Nantinya L-nya, variabel L-nya nanti akan berpengaruh. Nilainya disesuaikan dengan nilai T yang kita ambil. Makanya dia terikat. Ya, sampai sini paham? Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Di dalam kandang terdapat kambing dan ayam sebanyak 13 ekor. Jika jumlah kaki hewan seluruhnya adalah 30
Bagaimana kalian menyusun SPLDV dari kalimat tersebut? Ada yang mau mencoba nggak? Siapa? Fiska. Oh ya, coba Fiska boleh. Silakan. Mengutarakan pendapatnya. Yang lain juga boleh maju ya. Kalau kalian menjumpai soal cerita, langkah pertama kalian harus ngapain? Ya, memisalkan. Dengan apa? Dengan variabel. Sudah? Oke, kita mulai bersama jawaban dari Fiska, ya. Untuk pemisahannya di sini Fiska menggunakan variabel apa dan apa? A dan B, di mana A ini menunjukkan adalah banyaknya kambing, kemudian B ini adalah banyaknya ayam. Kemudian dia menuliskan bahwa kaki kambing untuk satu ekor itu ada berapa? Kemudian untuk kaki ayam satu ekornya ada 2, ya. Sehingga SPLDV-nya dilihat dari kalimat pertama. Coba. Terdapat kambing dan ayam sebanyak 13 ekor. Berarti kambing tadi variabelnya A ditambah ayam variabelnya tadi apa? Banyaknya ayam B. A plus B sama dengan 13. Ini menjadi persamaan 1. Betul ya. Untuk kalimat yang kedua, jika jumlah kaki hewan seluruhnya itu 32, maka bagaimana menuliskannya? Maka untuk kambingnya dulu, tadi kaki kambing ada berapa satunya? 4 ya. Maka 4 A ditambah karena kakinya ayam ada 2, maka ditambah 2B sama dengan 32. Ini dari persamaan ke betul ya. Ini bentuk SPLDV-nya. Terima kasih untuk Fiska, berikan tepuk tangan. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa kita lanjutkan? Ya. Lengkapi pasangan berurutan berikut sehingga menjadi selesaian dari sebuah persamaan yang benar tentunya ya. Nomor 4, yang A, Y sama dengan 8X plus 3 dengan koordinatnya itu 1, titik. Di sini belum ada nilai Y atau belum ada nilai X-nya. Y-nya yang belum ada ya. Kita akan menyelidiki bahwa nilai Y ini koordinatnya berapa biar menjadi selesaian yang benar. Caranya bagaimana? Kita tentukan dulu dari titik koordinat yang diketahui ini sebagai titik X atau Y dulu. Yang diketahui ternyata X. Berarti nilai X-nya adalah 1. Setelah nilai X-nya kita tahu 1, maka kita substitusikan ke dalam persamaan. Yuk, Y sama dengan 8X plus 3. Maka kita substitusikan Y sama dengan 8 kali X-nya diganti dengan 1 plus 3. Maka Y sama dengan 8 kali 1 8 ditambah 3. Maka nilai Y-nya berapa? 11. Oh, bisa kita tuliskan bahwa untuk bernilai benar maka titik koordinatnya adalah 1,11. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab soal B? Siapa? Saskia. Ya, silakan Saskia jawab soal B. Boleh, di sebelahnya boleh.
diketahui? Yang diketahui adalah nilai Y-nya yaitu 4. Maka untuk mencari nilai X ini kita harus mensubstitusikan nilai dari Y ke persamaannya. Ya. Ketika Y-nya di sini 4, maka kita tulis 9X ditambah Y-nya diganti 4 sama dengan 22. 9X sama dengan 4-nya pindah ke ruas kanan ya. Sehingga 22 dikurangi 4. Kenapa di sini dari dikurangi? Karena posisi hurufnya beda. Ya, karena awalnya di ruas kiri itu nilai 4-nya itu positif. Karena pindah ke ruas kanan, maka nilainya menjadi negatif 4. Betul? 9X sama dengan 18, maka nilai X sama dengan 18 dibagi 9. Hasilnya X sama dengan 2. Betul ya? Tepuk tangan untuk jawaban dari Saskia. Kemudian untuk hal yang terakhir, kita akan menyelidiki apakah 3,5 ini adalah salah satu selesaian dari Y sama dengan 5X min 10. Mau kita bahas atau ada yang mau bahas lagi? Mau coba lagi? Boleh. Ayo silakan. Dihapuskan dulu papan tulisnya ya. Maka tentukan dulu di sini titik 3 ini sebagai apa? X, 5 ini sebagai Y. Lalu kita substitusikan ke persamaannya, ya. Kemarin kalau menyelidiki apakah itu selesaiannya atau bukan, caranya di mana? Biar kita tahu bahwa itu selesainya atau bukan, penentuannya di mana. Nanti setelah ketemu nilainya, kita bandingkan apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau selesaian berarti harus sama apa tidak? Harus sama, ya. Sekarang kita lihat, dia sama dengan 5X min 10. Maka Y-nya diganti dengan nilai berapa? 5 sama dengan 5 kalikan nilai X-nya berapa? 3 min 10. 5 sama dengan 5 kali 3 berapa? 15 min 10. Maka 5 sama dengan 5. Ruas kiri sama dengan ruas kanan tidak? Sama. Karena ruasnya sama hasilnya, maka termasuk penyelesaiannya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk kehidupan sehari-hari, permasalahan dapat kita selesaikan menggunakan SPLDB, terutama tadi yang berhubungan dengan jual beli, mencari harga masing-masing barang, ya. Untuk langkah-langkahnya yaitu dengan melakukan pemisahan terhadap kedua besaran yang belum diketahui nilainya, yaitu dengan variabel. Kemudian setelah itu membuat model matematikanya dengan mengubah jawaban nyata adalah menjadi persamaan. Kemudian yang terakhir menyelesaikan sistem persamaan tersebut, ya. Untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut ada beberapa metode, ya. Di situ saya tuliskan bahwa ada metode substitusi, kemudian apa lagi? Eliminasi dan kalian sudah pelajari metode ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan dengan metode grafik. Itu saya tuliskan di situ ada langkah metode grafik. Yang pertama, menentukan apa? Titik potong garis dengan sumbu X. Syaratnya bagaimana? Syaratnya D-nya nanti harus 0. Kemudian untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, syaratnya apa? X-nya harus 0.
sudah saya saksikan. Contoh soalnya mengenai apa? Mengenai seorang anak yang membeli apa di situ? Makanan ya? Ya, membeli makanan di warung. Nah, Sofia dan Ulfa pergi ke Indomaret. Ya, Sofia membeli 3 nektar dan 2 minuman. Dengan harganya 15.000. Sedangkan Ulfa membeli 2 nektar dan 1 minuman dengan harganya 9.000. Berapakah harga 1 nektar dan 1 minuman? Ini akan kita selesaikan dengan metode grafik. Ya, langkah pertama tadi kita memisalkan dulu. Berarti bisa kita misalkan bahwa yang pertama karya berapa yang kamu mau? X ya, boleh ya. X sama dengan harga 1 nektar. Kemudian yang B kata Y berarti harga 1 minuman. Betul. Kemudian setelah memisahkan, kita harus mencari bentuk SPL BP-nya ya. Kita lihat untuk kalimat yang pertama. Sofia membeli 3 nektar dan 2 minuman harganya 15.000. Berarti ditulis bagaimana? Bagaimana? 3X plus 2Y sama dengan 15.000. Ini jadi persamaan pertama. Lanjut, kalimat yang kedua. Ulfa membeli 2 nektar dan 1 minuman dengan harga 9.000. Maka bisa kita tulis 2X plus Y sama dengan 9.000. Nah, setelah kita dapat ini berarti persamaan kedua. Ini bentuk SPLDP-nya, maka kita akan mencari hasil dari harga masing-masing dengan cara metode grafik. Ya. Nah, caranya bagaimana? Langkah pertama tadi menentukan titik potong dari masing-masing persamaan. Kita tentukan dulu. Untuk persamaan yang pertama ya, 3X plus 2Y sama dengan 15.000. Titik potong dengan sumbu apa dulu? Titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y-nya harus 0. Yuk kita substitusikan ya. Berarti 3X plus 2 kali 0 terus sama dengan 15. 3X plus 2 kali 0 berapa? 0 sama dengan 15. Maka 3X sama dengan 15.000. Sehingga X-nya sama dengan 15.000 dibagi 3. Betul. Hasilnya berapa? 5.000. Sehingga bisa kita tuliskan titik potongnya X, Y yaitu 5.000,0. Ini titik potong yang pertama. Lanjut, titik potong dengan sumbu Y. Maka yang 0 harusnya apa? Nilai X-nya harus 0. Kita substitusikan 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 3 kali 0 berapa? 0 ditambah 4. Lanjut 2Y sama dengan 15.000. Maka Y sama dengan 15 dibagi 2. Y nya berapa? Y nya berapa? 7.500. Sehingga titiknya berapa? X, Y. Bisa dipahami? Lanjut untuk persamaan yang kedua ya. 2X plus Y sama dengan 9.000. Sama kayak tadi, mencari titik potong dengan sumbu apa dulu? X dulu, maka Y-nya harus 0. Substitusikan yuk. 2X plus 0 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan, sehingga nilai X-nya betul dibagi 2. X-nya berapa? 4.500. Bisa kita tuliskan titik potongnya berarti berapa? 4.500,0. Yang terakhir, titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang harus 0. Yuk substitusikan 2 kali 0 plus Y sama dengan Saatnya jam 2 kali 0 berapa? 0 plus Y sama dengan
garisnya, yaitu dengan meletakkan titik potong tadi ya pada apa namanya ini. Sudah kok? Nah, kita gambar ya, pakai garis. Kalian itu kalau mau menggambar grafik harus memakai penggaris ya. Semuanya bawa. Nah. Oke, kita kasih angkanya di sini karena berupa ribuan, maka saya menggunakan mulai dari 1000 ya. Ke kiri berarti mulai dari negatif 1000, terus negatif 2000, negatif 3000, negatif 4000, negatif 5000 dan seterusnya. Ke bawah negatif 1000, terus negatif 5000 dan seterusnya. Nah sekarang yuk kita tentukan bersama letaknya. Yang pertama tadi titik potong berapa ini? 5000,0. Berarti saya dari 0 berjalan ke mana? Kanan atau atas atau bawah? Kiri? Kanan sampai di angka 5000. Kemudian yang kedua titik berapa? 0,7500. Gimana? 0,7500. Setelah saya dari 0 saya harus berjalan ke mana? Coba ke atas sampai di tengah-tengah sini antara 7000 dan 8000 ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Menghubungkan kedua apa ini namanya? Kedua titiknya kita garis ya. Ini persamaan pertama. Lanjut untuk persamaan kedua. Di sini berapa? Maaf tadi ini 4500,0. Berarti gimana? Dari 0 saya berjalan mana? Kanan sampai di antara angka berapa ini? 4000 dan 5000. Kemudian yang kedua ini berapa ini? 0,9000. Berarti ke atas lagi ya. Oke. Ke atas lagi sampai di titik berapa ini? 9000. Ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Menghubungkan kedua titiknya. Nah, maka dari kedua garis ini akan ditemukan sebuah titik potong. Titik potongnya berada di angka berapa ini? 3000 ya, di sini ya, isinya 3000 ya ya. 3000 sehingga tadi kesimpulannya titik potong ini adalah himpunan penyelesaiannya. X-nya 3000 sebagai harga apa ini? Harga 1 hektar. Kemudian yang 3000-nya ini juga harga 1 minuman. Paham sampai sini? Paham atau tidak? Paham. Yang penting kalian teliti ya. Oke, untuk penyelesaiannya seperti itu. Nah, ternyata untuk penyelesaian dengan metode grafik itu tidak hanya secara manual seperti ini. Kita bisa juga menyelesaikan
Paham? Berarti persamanya kita tulis 3x plus 2y sama dengan 15. Nah ini garis yang pertama sama tidak dengan yang saya gambar. Kita lanjutkan. Untuk persamaannya yang kedua berapa? 2x plus y sama dengan 9. Maaf, di sini saya kurang plus ya. Nah, ternyata ini titik potongnya. Titik potong berapa itu? 3,3. Artinya kalau dalam kita ubah dalam ribuan nanti sama 3.000, 3.000. Bisa dipahami sampai sini? Menurut kalian bakal menggunakan yang mana? Manual atau deskon? Deskon, tapi keduanya harus bisa. Oke? Untuk selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, apa ada yang mau bertanya dulu? Ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Di sini saya sudah menyiapkan kelompok, ya. Kalian bisa lihat kalian masuk ke kelompok mana. Kemudian saya persilakan kalian untuk menempatkan diri duduk bersama kelompok kalian. Yuk, dipersilakan. Kita akan mulai untuk berdiskusi. Semuanya sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing? Oke. Sekarang akan saya bagikan LKPD dan bahan ajar ya. Bagi yang sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajar, nanti kalian bisa langsung menyimak, melihat-lihat petunjuk cara pengerjaannya ya. Oke, semuanya sudah dapat belum? Sudah dapat LKPD-nya belum? Saya jelaskan kelas ya. Bisa kalian lihat di layar juga bahwa untuk mengerjakan LKPD itu nanti disediakan 2 soal. Kemudian kalian akan diberikan undian, mengambil undian dan mengerjakan dengan soal nomor berapa. Setelah mendapatkan soal nomor berapa, kalian akan menyelesaikan dengan 2 cara. Jadi ada 2 proyek yang harus kalian selesaikan ya, yaitu menuangkan penyelesaian menggunakan grafik dalam bentuk mind mapping. Ya, pada kertas Asuro. Coba tunjukkan kertas Asuro yang sudah kalian siapkan. Ditunjukkan. Ya, sudah siap semuanya ada? Ada ya? Oke, nanti silakan dibuat mind mapping. Kemudian yang kedua, setelah kalian menyelesaikan dalam bentuk mind mapping itu, kalian coba contohkan menggunakan Desmos. Bagiannya nanti berupa foto mind mapping yang sudah jadi dan screenshotlah hasil Desmos yang di HP kalian, unggah pada link yang saya bagikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Untuk menyelesaikan proyek ini kita butuh waktu berapa ya? Antara 15 sampai 20 menit ya? Ya, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti bertanya kepada saya. Silakan bekerja. Oh iya, dikasih nama dulu ya. Untuk ujiannya tadi belum ya, maaf ya. Iya nggak tahu dapat nomor berapa ya. Oke, perwakilan untuk masing-masing kelompok dulu ya. Silakan mengambil. Kalian mencatatkan nomor berapa. Coba tunjukkan ya. Oke, saya tuliskan di sini. Oke, laporan untuk kelompok 1 dapat nomor berapa? 2. Kelompok 2? 2. Kelompok 3? 1. Kelompok 4?
mengatasi masalah. Tulis apa yang dipunyai, apa yang ditanya dari soal, kalian terjemahkan di sini, dituangkan. Bisa dipahami? Oke, silakan dilanjutkan. Kalau kalian menemukan kesulitan, jangan malu untuk bertanya ya.
Jadi kan ada dua bagian. Paham? Sudah Bu? Sudah diatur? Siapa yang sudah berhasil upload? Kelompok mana? Oke, kelompoknya Saskia, kelompoknya siapa? Ya, nomor 1 ya. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Jadi kan saya sediakan 2 tempat untuk upload ya. Yang satu untuk hasil screenshot CSV, yang satu untuk foto my wedding-nya. Kalau sudah jangan lupa di submit biar masuk ya. Nah, silakan langsung dipotong. Selesai? Selesai kan? Ya. Boleh dipotong. Kelihatan. Oke, depotnya sudah belum? Langsung juga ya. Oke, untuk diskusi sudah cukup ya? Sudah cukup belum? Sudah. Kalau sudah berarti bisa dilanjutkan dengan diskusi ya. Sudah siap belum? Sudah. Kalau sudah diupload juga, yuk kita lanjutkan untuk berdiskusi ya. Berdiskusi, maaf. Presentasi. Nah, untuk presentasi. Untuk soal nomor 1 tadi yang mendapatkan soal nomor 1 siapa saja tunjuk jari. Ya, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya untuk soal nomor 1? Kelompok berapa yang mau coba? 8 boleh. Nomor 8 silakan mempresentasikan hasilnya. Main mappingnya juga. Semuanya maju. Ya, di depan sini tunjukkan main mappingnya. Kalian yang teman lain boleh melihat hasil main mappingnya dan nanti menentukan hasilnya untuk soal nomor 1 ya. Silakan perkenalkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Dwi Agusti dari kelompok 8. Perkenalkan nama saya Iqbal dari Perkenalkan nama saya Ya, silakan presentasikan langsung. Mulai dari penyajian masalah. Ayana membeli pita rambut sebanyak 2 dan vanilla rambut sebanyak 3 buah seharga 18.000, sedangkan Nadira membeli pengikat rambut sebanyak 1 buah dan pita rambut sebanyak 1 buah seharga 5.000. Berapakah hasil dengan masing-masingnya? B. Ya, lanjut untuk identifikasi masalah. Diketahui Ayana membeli pita rambut sebanyak 6 dan pengikat rambut sebanyak 3, 5 seharga 18.000. Nadira membeli pengikat rambut sebanyak 1 dan pita rambut sebanyak seharga 15. Ditanya berapakah harga setiap pita dan pengikat rambut? Nah, itu untuk identifikasi masalahnya
pemberian? Ya, boleh nanti Kim. Pemberian lomba. Sama dengan harga 1 tingkat ramuan. Kemudian matematika. Plus 3 sama dengan 8 samakan 1. Sama dengan 5.000 persamaan 3. Ya, silakan dilanjut. Oke, bisa dituliskan apa? Ya, ini potong sedikit. Untuk yang pertama ya, ini nanti jadi. Saatnya istirahat. It's time to have break. Terus lanjut tahunnya. Potong seberapa? Ini. Yang lain menyimak ya, jawabannya apakah sama atau tidak. Dia sama dengan 3.000 yang ketiga. Ya, seperti yang kedua. Jadi potong. Oke. Ini kan
bilang itu dia langsung untuk pengertiannya ini tentukan dulu titiknya di mana. Titik yang pertama berapa tadi? 3000,0. Cari dulu titiknya mana 3000,0. Boleh mulai membantu? Ini Mbak, ingin diingatkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anakku untuk memanfaatkan istirahat 15 menit ke depan dengan cerdas, dengan tentunya dengan tangkas, cerdas dan tangkas, cerdas artinya adalah bisa memberi waktu untuk beristirahat. Silakan untuk yang mau jajan atau yang membawa bekalan untuk bisa dimakan. Tapi Pak Kau ingatkan sekali lagi, bahkan berkali-kali, untuk selalu membuang sampah pada tempat-tempat sampah yang telah disediakan begitu banyak di sekolah. Jangan buang sampah di sembarang tempat, di laci, di gorong-gorong, di selokan, atau dimanapun yang bukan pada. Oke, satukan titik potongnya. Jaga kebersihan sekolah kita, itu merupakan cerminan kita. Bersih sekolahnya, sehat kita semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, titik potongnya berapa? Berapa? Oke, terima kasih untuk kelompoknya Binza. Boleh kembali? Silakan kalian lihat untuk salam bersatu. Ini jawaban dari namanya Binza. Ditemukan setelah digambar garisnya maka ditemukan titik potongnya 6.000 dari 1.000. Berarti menurut Binza 6.000 ini sebagai harga apa? Harga apa ini? Harga satu apa? Satu pita atau satu ikat rambut? Satu pita. Terus harga pita rambutnya berapa? 1.000. Pita rambutnya
bagian ya. Kayak ini. Atau kemana? Ada yang ingin? Sehingga titiknya berapa? Berarti yang berbeda itu di bagian ini potong dari begini ya? Oh, gitu ya. Nah, kalau titik potongnya berbeda, otomatis nanti grafiknya berbeda nggak? Berbeda. Coba kalian lihat. Untuk yang pertama, garis yang pertama ini, kalian yang berbeda yang mana? Silakan kalian pakai spidol biru saja. Garis yang pertama ini sama yang ini. Berbeda. Yang sama yang mana? Yang atas. Oh, ya berbeda ini. Oke, kalian tambahkan satu garis berarti pakai warna biru. Garisnya itu. Ya, silakan diambil untuk menambahkan yang berbeda. Otomatis titik potongnya nanti beda ya. Oke, silakan dicoba. Satu garis saja yang berbeda berarti. Ada? Kalau nggak tahu pakai ini. Pakai ini aja nggak apa-apa. Oke, tentukan titik potongnya menurut kalian di mana? Titik berapa? Seribu, berarti seribunya itu untuk hari apa? Oke, sudah? Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Yuk, kita simak bersama. Jadi ada dua jawaban yang berbeda dengan hasil grafik yang berbeda juga ya. Nah, kita lihat untuk jawaban dari kelompok 8 dulu tadi. Ternyata dibetulkan oleh kelompok berapa ini? Bukan dibetulkan, tapi dia memilih jawaban yang berbeda di bagian titik potong sumbu. Yang mana berarti ini? Ini ya. Coba saya tanya dulu. Untuk titik potong dengan sumbu X pada persamaan pertama
lagi ya. Apa yang dapat kita simpulkan dari materi hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Fahmi, yuk silakan. Oke, titik potong dari kedua garis yang kita gambar merupakan apa namanya? Himpunan penyelesaian. Bisa saya tuliskan di sini ya. Bahwa metode grafik yaitu cara menyelesaikan SPMDP dengan menggambarkan bersamanya dalam bentuk grafik pada koordinat kartesius. Dan titik potongnya itu merupakan hasil dari penyelesaiannya. Untuk selanjutnya akan saya bagikan link referensi untuk hari ini. Saya bagikan di grup, silakan kalian isi dan kalian kirim ya. Untuk referensi pembelajaran hari ini, yuk silakan dibuka. Bisa mengakses semuanya ya? Oke, sudah semuanya? Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Jadi untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu kalian akan belajar menyelesaikan persamaan non-linier. Silakan kalian pelajari dulu di rumah ya. Biar nanti ketika pertemuan kalian sudah ada gambaran. Kemudian jangan lupa nanti akan saya bagikan link angket untuk mengetahui seberapa besar rasa ingin tahu kalian dalam pembelajaran matematika. Nanti ketika saya bagikan silakan diisi. Paham? Paham. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai ya. Untuk mengakhiri pembelajaran silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita membaca pembukaan bersama. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat selalu dan jangan lupa tersenyum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.